Seringkali Tuhan ketika berbicara datang kepada seorang manusia yang dikasihinya. Dia menyebutkan nama orang itu 2 kali. Yakub, Yakub. Kalau di kitab Keluaran, Musa, Musa. Kalau di kitab Samuel, Samuel, Samuel. Kalau di kitab Kisah Para Rasul, Paulus, Saulus, Saulus. Ya, jadi satu pengulangan kata atau kalimat di dalam Alkitab dilakukan, itu biasanya itu sesuatu yang sangat penting. Ya, tetapi kalau nama orang itu disebut 2 kali oleh Tuhan, dipanggil secara bersamaan 2 kali oleh Tuhan berturut-turut seperti ini. Itu orang itu di mata Tuhan sangat berharga. Apakah engkau berharga di mata Tuhan? Ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Ya, 2, ketika Tuhan memanggil Yakub, Yakub, Musa, Musa, Samuel, Samuel, Saulus, Saulus. Ada rencana Tuhan dalam hidupmu yang tidak akan gagal, yang Tuhan ingin kerjakan. Yang kedua adalah Tuhan sangat mengasihi. Jadi Tuhan memanggil orang-orang yang dikasihinya itu dengan cara yang sangat lembut dan halus. Ya, Yakub, Yakub. Ya, Musa, Musa. Wih, enak sekali suaranya terdengar memanggil namamu, memanggil nama Yakub. Ya kan begitu ya? Apa jawab Yakub? Sahutnya, iya Tuhan. Coba kita cek dulu ini ya, apa original teksnya nih, jawaban Yakub ya. Biasanya ada sesuatu yang terkandung di dalamnya. Coba kita lihat. Nah, nih ya. Vayomer hineni. Ya kan? Jadi Tuhan memanggil Yakub itu 2 kali ya. Vayomer, Yakob, Yakob. Dijawab Yakob. Vayomer hineni. Artinya gini loh. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya Tuhan. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu artinya gini. Ini aku. Ini aku. Jadi jawabnya ya. Yakub, Yakub. Apa jawab Yakub? Ini aku. Penyerahan total dalam kehidupan kita. Kepada pribadi satu-satunya yang mengasihi kita lebih dari apa. Jadi Tuhan itu pribadi yang satu-satunya ya. Bukan 3 pribadi, satu-satunya. Pengungkapan cinta itu dari pribadi yang satu-satunya itu kepada seorang manusia bernama Yakub. Kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap orang yang dikasihi Tuhan akan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil namamu itu dengan penuh kasih sayang. Dan saat itu sebenarnya Tuhan punya rencana yang tidak akan gagal dalam itu. Nah, jawab seseorang yang sangat dikasihi Tuhan itu adalah ini aku Tuhan. Inilah aku Tuhan. Arti hineni itu artinya aku serahkan hidupku padamu. Aku hambamu. Siap melakukan kehendak. Jadi selalu itu jawabnya. Tapi memang dalam bahasa Indonesia bilang, ya Tuhan. Itu tidak berarti banyak. Tapi kalau hineni itu artinya penyerahan total. Respon kita terhadap panggilan Tuhan itu seperti itu. Ini aku Tuhan. Hambamu. Siap. Hidup untuk engkau melayani. Gitu. Jadi kasih Tuhan ketika dicurahkan dalam hidup kita, kita memberikan hidup kita juga sebagai balasan kasih Tuhan itu kita mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kalbu. Oke, ayat yang ketiga. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah eamu. Janganlah takut pergi ke Mesir.
sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Kenapa diingatkan ini? Ya, karena memang dalam nubuatan ketika Abraham di Kejadian 15 diceritakan bahwa nanti setelah 400 tahun keturunanmu akan diperbudak di Mesir, tetapi dengan tanganku yang kuat aku akan melepaskan mereka keluar. Jadi selalu ada ketakutan, ada selalu rasa khawatir ketika ingin harus bergerak, harus berpindah ke Mesir. Ya, tetapi ketika Tuhan bilang, akulah Allah Allahmu, ya, Allah ayahnya Yakub ini kan Ishak. Ishak juga ketika kelaparan terjadi di Kanaan, Tuhan juga datang kepada Ishak. Ishak jangan takut, kamu pindahlah ke Mesir. Pindahlah Ishak ke Mesir, ya kan? Dan ke Mesir atau ke mana dia ya? Ke Filistin ya, ke Filistin. Jadi sama seperti peristiwa ini. Ke Filistin dia ada kelaparan terjadi di tanah Kanaan, kemudian Ishak pindah ke negeri orang Filistin dan Tuhan bilang jangan takut, aku menyertaimu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan menghasilkan 100 kali lipat, kan begitu ya. Kita baca itu di pasal-pasal kemarin. Jadi Tuhan juga ingin mengingatkan bahwa ayahnya Yakub, Ishak, dulu pernah juga mengalami suatu peristiwa bahaya kelaparan, bala kelaparan. Ya, tapi Tuhan menyertai ketika dia harus berpindah ke negeri orang Filistin. Nah begitu juga ya, jadi jangan takut ya. Selain soal yang tadi itu, yang soal kan adanya perbudakan pada keturunan Abraham di Mesir. Hal yang kedua adalah Ishak juga pernah menghadapi bahaya kelaparan, tapi janji Tuhan akan pemeliharaan dan perlindungannya itu terbukti. Ya, sementara orang-orang kelaparan dia menabur 100 kali lipat hasil. Oke, sekalipun dia seorang pengungsi, ya. Lalu firman-Nya, akulah Allah Allah ayahmu, akulah Allah. Nah, itu penyataan dirinya, Allah dari ayahmu, ya. Jadi jangan dibilang sini ada dua Allah ya. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Ya, jadi tujuan Tuhan masuk membawa Yakub dan anak-anak Yakub ke Mesir. Di bangsa inilah, di dalam bangsa Mesir inilah, di negeri Mesir inilah akan digenapi. Di mana keturunan Abraham melalui Ishak, melalui Yakub itu akan menjadi sebuah bangsa yang besar di sana. Dan tentu ya, karena nubuatan juga ada akan terjadi perbudakan di Mesir itu. Ya, firman ini juga menjadi pegangan bagi keturunan Yakub ketika mereka menjadi bangsa yang besar di Mesir, diizinkan Tuhan diperbudak. Pengharapan akan ini ya, bahwa mereka akan menjadi besar dan membawa pulang kembali. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu. Nanti. Ya, jadi sekalipun Yakub masuk ke Mesir kemudian mati di sana, Yusuf akan membawa dia pulang ke Kanaan untuk dikuburkan. Namun bangsa Israel itu akan menjadi bangsa yang besar di Mesir. Sekalipun kemudian mereka masuk dalam perbudakan, ini juga menjadi tanda janji bahwa mereka pun juga akan dikembalikan ke tanah Kanaan oleh tangan Tuhan sendiri. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka juga membawa ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Ini penting, ada poin penting di sini yang harus kita tahu.
Ya, mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Jadi Yakub ketika pergi melarikan diri dari Esau karena disuruh oleh Ishak dan Ribka, setelah dia mengambil hak kesulungan itu ya, diberkati oleh Ishak, dia lari ke rumah pamannya Laban di Aram Mesopotamia. Di sana dia memperoleh istri, ya kan? Kemudian lahirlah anak-anaknya. Di rumah Laban ini juga lah dia memperoleh harta, kambing domba yang banyak dan segala macam budak-budak semuanya. Ya, tapi di dalam perjalanannya pulang, karena Tuhan bilang kembalilah ke rumah orang tuamu, ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan pulang dia kan bertemu dengan Esau. Ya, singkat cerita, dia membagi 3 pasukan dan diperlengkapi, diberikan harta benda untuk sebagai persembahan kepada Esau. Ya, jadi persembahan-persembahan itu duluan yang nyampe pada Esau supaya Esau ditenangkan hatinya dan persembahan. Dan malam itu dia seberangkatlah keluarganya, anak istrinya. Jadi nggak ada lagi hartanya, nggak banyak lagi hartanya. Jadi ketika dia sampai kepada Esau, seluruh harta bendanya itu sudah dikasih sama Esau. Esau bilang, udahlah aku punya banyak. Tapi aku bilang, udah ambil aja, aku masih punya, ambil aja. Perhatikan ya, Yakub ini belajar memahami bahwa berkat Tuhan itu ada karena Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita itu menjadi lebih penting daripada harta benda itu sendiri. Ya, itulah sebabnya pada saat dia selesai menyeberangkan anak istrinya, di malam itu dia semalam-malaman memohon berkat. Dia tidak melepaskan Tuhan yang datang dalam wujud manusia itu kalau tidak diberkati. Jadi benar-benar dia mengharapkan hanya berkat dari Tuhan saja. Harta benda yang dia miliki pun dia rela serahkan karena Tuhan bisa mengganti. Asal Tuhan mau, asal Tuhan hadir dalam. Jadi Yakub ini seorang pribadi yang rela melepaskan segala sesuatu. Karena dia tahu Tuhan dapat menggantinya, ya, dan menambahkannya lagi yang lebih baik. Sama seperti Ishak juga begitu. 10 kali hambanya menggali sumur di masa kekeringan. Diambil sama hamba-hambanya Abimelek, Raja Gerar. Tetapi dia tetap kasih saja. Ya, dia tetap mengalah. Itulah artinya begini. Kalau pipi kirimu ditampar, berikanlah lagi pipi kananmu. Ya kan? Bukan berarti benar-benar real, secara harap dia begitu. Prakteknya selalu, tetapi keikhlasan, kerelaan. Ya, untuk tidak balas membalas, tetapi mencari perdamaian dan berkorban. Nah, itu dilakukan semua orang-orang yang takut akan Tuhan, yang kenal Tuhan dari sejak awal. Ya, sebelum Tuhan Yesus mengatakan itu, ya di perjanjian baru sebenarnya itu sudah dilakukan oleh orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan seperti Ishak, Yakub. Abraham juga begitu ngomong sama Lot, Lot, kamu pandang semua ini, mana yang kau pilih ke situ kamu. Biar saya yang pergi cari yang lain. Iya kan? Ini mentalnya orang yang kenal Tuhan. Ikhlas, percaya sama Tuhan, sanggup menghidupi, mengganti semuanya. Nah, jadi harta benda yang diperoleh mereka di tanah Kanaan. Jadi harta benda yang diperoleh Yakub di rumah Laban itu sudah nggak ada lagi. Yang ada harta benda yang diperoleh di tanah Kanaan. Ya, jadi luar biasa ya Yakub ini. Ya. Kemudian ayat 7. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Jadi semuanya pindah ke Mesir. Oke. Ya, di Villa Laskar Kristus sering-seringlah kau nonton ini karena kamu sekolah teologi udah disponsori sama
sponsormu ternyata kok nggak belajar baik-baik, ya kan? Baca tulisan asli aja kok nggak bisa. Waktu diskusi dengan saya, ribut-ribut aja kan. Nah, ayat 8. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Sohar. Serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Ya, banyak orang menafsirkan, orang Yahudi menafsirkan bahwa perempuan Kanaan ini yang dimaksud sebenarnya Dina. Jadi kita tahu ya kasus Dina ya, bagaimana dia keluar dari rumah berjalan-jalan di daerah Sikem, kemudian diculik oleh penguasa kota, anak penguasa kota yang namanya Sikem, bapaknya Hemor, dan ya sudahlah, kalau kamu TV Rasa Kristus, sekolah teologi hanya untuk menjadi pembohong, pendusta, dan pemfitnah, sudahlah, itulah bagian. Ambillah itu, tidak dipaksa. Oke, nah ini seorang anak perempuan Kanaan, ada tafsiran dari kalangan rabi-rabi Yahudi, ini sebenarnya yang dimaksud adalah Dina. Jadi Dina itu kan sudah dinundai oleh Sikem. Dan itulah sebabnya Simeon dan Lewi sangat marah dan masuk ke kota itu dan menghabisi semua penduduk kota. Nah saat itu Dina kan memang diculik ya dan disembunyikan di rumah Sikem ya. Nah kemudian Simeon ya mengambil Dina, tetapi Dina ini sudah sangat merasa malu dan ternoda sehingga dia tidak mau meninggalkan rumah itu. Ya akhirnya Simeon berjanji untuk melindungi ya. Jadi menjadi seolah-olah secara status anaknya nanti si Dina ini menjadi anaknya dia gitu loh ya. Istilahnya seperti menikah dengan Dina ya. Bukan dalam arti biologis ya, tetapi untuk maksudnya sebagai dia mau menjadi orang tua bagi anaknya Dina itu. Nah, tetapi di sini Dina ini dianggap sebagai perempuan Kanaan karena dia dinodai oleh seorang bernama Sikem. Nah, tapi anaknya itu dianggap sebagai keturunan dari Simeon. Jadi seperti itu. Itu ada tafsiran begitu dari orang-orang rabbinik. Ada juga tafsiran dari rabbinik saat itu Dina memang juga selain dia tidak mau meninggalkan rumah di mana dia disembunyikan itu, dia juga dirasuki oleh roh perempuan Kanaan begitu. Itulah sebabnya Simeon sangat sulit untuk mengeluarkan dia dari rumah itu. Ada tafsiran begitu ya. Nah, tapi kita nggak usah terlalu berpikir begitu karena bisa saja memang juga si Simeon ini menikahi seorang perempuan Kanaan karena mereka tinggal di Kanaan. Kemudian ayat 11, anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shela, Peres, dan Zera. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan dan anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Kita udah tahu ya peristiwa dan Onan, kemudian Peres. Ya, Peres dan Zera ini anak dari Tamar, ya, menantu Yehuda sendiri, anak Yehuda. Jadi terjadi sesuatu peristiwa di situ, teman-teman sudah baca ketika kita sama-sama mengikuti pembacaan ini. Jangan TV Laskar Kristus ini tidak pernah baca Alkitab, apalagi ngajarin Alkitab detail seperti ini ya, pasti nggak bisa dia sekolahnya ya tahu sendirilah ya. Sudah disponsori nggak sungguh-sungguh belajar kamu TV Laskar. Ayat 13, anak-anak Isakar ialah Tola, Puwa, Ayub, dan Zimron. Anak-anak Sebulon ialah Seret, Elon, dan Yahleel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di padang Aram anak-anak lelaki, serta Dina juga, anaknya yang perempuan. Jadi Dina di sini masih hidup ya. Dina ini sebenarnya kalau dari namanya sangat bagus ya, Din.
din. Din itu artinya hikmat, bijaksanaan. Jadi kalau dari namanya ini, Dina ini seorang wanita yang bijaksana, yang berhikmat, cantik parasnya. Ya, tetapi ada satu kesalahan yang dia lakukan. Dia keluar dari rumah ayahnya dan pergi melihat-lihat daerah Sikem, Kanaan. Itu sebenarnya bukan hanya dia pergi melihat-lihat, tapi dia juga pergi untuk memperlihatkan dirinya kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Di pasar kalau baca itu ya. Makanya anak-anak Tuhan ya, udah ya, tinggal di dalam hadirat Tuhan, apalagi yang wanita-wanita ya bersekutulah dengan saudara-saudara seiman, ya. Tidak usah show off, ya. Karena ada banyak orang di luar sana yang tidak takut akan Tuhan, ya. Dikuasai oleh iblis dan selalu berencana jahat. Ketika melihat Anda orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, bijaksana, hikmat, berwibawa. Jadi wanita-wanita Kristen ini harus tahu, ya, kamu harus berkomunitas di mana, menjaga dirimu gimana. Jangan semuanya diikutin. Apalagi di hari-hari ini banyak godaan ya memang untuk oh, ini di sana sibuk di sana tampil di sana tampil di sini. Tapi ingat ya, komunitas kamu yang sesungguhnya itu adalah di rumah Tuhan bersama anak-anak Tuhan yang lain. Ya, tinggallah di situ supaya terlindungi kamu. Jangan seperti Dina ini, ya, terjadi sesuatu dalam kehidupannya yang sangat fatal. Penyesalan seumur hidupnya. Nah, jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Sivion, Hagi, Syuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Erel. Anak-anak Asher ialah Imna, Iswa, Yiswi, dan Beria. Sera ialah saudara perempuan mereka. Dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Silpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel istri Yakub ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Rosi, Ros, Mupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi aku. Seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim. Anak Naftali ialah Yahsil, Guni, Yeser, dan Zilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Jadi nggak terhitung ya istri, ya, dan istri anak-anaknya ya. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yusuf yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Perhatikan teman-teman, ya, jumlah 70 jiwa ini kalau teman-teman punya waktu, cek lagi ke atas, cek lagi, ya, mulai anak-anak Yakub, anak-anak cucu-cucunya Yakub, ditambah dengan Yusuf dan anak-anaknya. Itu kalau Anda cek, jadi istri-istrinya nggak dihitung ya, istri-istrinya. Plus Dina ya, itu jumlahnya hanya 69. Perhatikan ya. Itu jumlahnya hanya 69, tapi di sini ditulisnya seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Ya, nanti teman-teman bisa cek lagi. Itu jumlahnya 69. Benar. Nah, orang-orang seperti HDNN ini yang terlalu banyak cincong terhadap kitab, dan banyak juga orang-orang Tritungnya yang nggak paham. Itu kalau hanya berdasarkan harafiah aja nggak mengerti, nggak akan dapat maknanya ini. Kok dihitungnya kalau dihitung secara ini harafiah itu jumlahnya 69. Kok totalitasnya ditulisnya 70 jiwa?
Makanya ya, Alkitab itu ditulis dengan sastra yang tinggi, dengan hikmat Tuhan. Kalau orang-orang yang hanya berpikiran pendek dan membaca Alkitab itu seperti membaca buku dongeng, membaca buku primbon, membaca buku majalah-majalah biasa, koran dan sebagainya. Ya, sorry itu Anda nggak akan mendapat apa-apa. Ya, jadi sesuai dengan yang dikatakan Tuhan di awal, aku menyertai engkau. Nah, jadi angka 70 ini yang satu itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Jadi Yakub ini nggak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan anak cucunya pun disertai oleh Tuhan. Enak ya seperti itu ya. Ada Tuhan hadir dalam kehidupan kita kemanapun kita pergi dan berada, dia ada. Ternyata kita nggak sendiri. Ya, kita selalu bersama-sama Tuhan. Dan Tuhan itu bukan 3 pribadi. Kalau dia 3 pribadi ini bukan 70 jiwa jadinya. Ya, jadi 72 jiwa. Ya, paham ya? Jadi angka 70 di sini tuh maksudnya gitu, kehadiran Tuhan ada. Ya. Jadi ketika Yakub datang dengan anak-anaknya masuk ke Mesir dan Yusuf pun tiba di Mesir, itu karena ada Tuhan yang menyertai Yusuf sehingga dia tiba di Mesir dan menjadi penguasa. Begitu juga Yakub dan anak-anaknya datang ke Mesir, tiba di Mesir, dan yang masuk ke Mesir itu dikatakan 70 jiwa. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Jadi ada banyak artinya sih. Ya, ada sesuatu rahasia-rahasia yang sering tersembunyi, yang tersimpan ya di dalam Alkitab itu, yang tidak bisa hanya ya orang-orang yang hanya ini kan tulisnya ada subjek, ada objek, ada bapak, ada anak, berarti harus 2 pribadi, nggak bisa ya. Metode membaca seperti itu nggak bisa ya. Ya, oke ya. Nah, jadi Anda harus ngerti kata di sini nih ya. Kata haba'ah di sini itu menunjukkan pada saat itu. Ya, pada saat kedatangan mereka saat itu. Ya, demikianlah jumlahnya. Karena kan Yakub punya istri, ya kan? Rahel udah mati, ya kan? Anak-anak Yakub Yehuda misalnya, dia punya anak 2, dan Onan, udah mati. Ya kan sebelumnya. Tapi pada saat itu, ya itulah jumlahnya. Tidak dihitung yang udah meninggal itu. Ya, jadi pada saat mereka masuk Mesir itulah jumlahnya. Ada 70. Kok dihitungan cuma 69? Iya, karena ada Tuhan yang menyertai. Nah, itu juga gambaran dari kehadiran Yahweh itu sendiri, Bapa itu sendiri nanti hadir dalam keturunan Yakub, Mesias. Jadi Yahweh itu Mesias. Ya, orang Israel mengetahui Yahweh itu Bapa. Nah, tetapi ketika dia datang melalui keturunan Yehuda, keturunan Daud, dia hadir sebutannya, gelarnya anak. Ya, jadi konsep Tritunggal itu nggak laku kalau di dalam Alkitab, nggak laku, nggak pakai. Membuat Anda nggak ngerti itu. Bagaimana Tuhan itu sudah menulis di dalam ya pengilhamannya kepada Musa di kitab Kejadian saja itu sudah begitu luar biasa. Jadi ini juga berbicara bagaimana Yahweh itu nanti sudah ada di dalam kehidupan 70 yang masuk ini. Keturunan Yakub yang akan menjadi bangsa yang besar. Dan ada Tuhan selalu dalam kehidupan mereka, menyertai mereka. Pada akhirnya Tuhan itu sendiri, Yahweh itu sendiri akan hadir secara fisik daging melalui keturunan Yehuda, keturunan Daud. Ya, jadi Mesias itu siapa? Yahweh yang selama ini nggak pernah meninggalkan mereka, bapaknya orang Israel. Tapi hadir sebagai anak ketika dia mau nyatakan dirinya, mewujudkan dirinya dalam wujud fisik melalui keturunan Yusuf. Jadi ketika nih Tuhan Yesus diperhadapkan kepada imam besar Kayafas. Terus imam besar Kayafas ini ditanyain bom kemarin kan.
Kasihan orang Tritunggal ini, bodoh sekali kalau bertanya kepada saya. Nanya, jelaskan ayat ini. Nah, bacalah ayat itu kan. Kemudian Yafas menanyai Tuhan Yesus, apakah engkau Mesias anak Allah? Tuhan Yesus jawab begini, engkau sendiri mengatakannya. Itu bukan kalimat langsung kan? Ya kan? Tidak ada kalimat langsung. Jadi tetapi orang bisa paham apa artinya. Nah, kemudian Yesus tambahkan begini. Dan engkau nanti akan melihat anak manusia turun dalam awan-awan di dalam kemuliaannya. Oh, langsung Kayafas mengoyakkan. Apalagi saksi yang kita butuh? Bukti apa lagi? Dia menghujat Allah. Nah, jadi dalam pemikiran Kayafas, ketika dia katakan anak manusia turun dalam awan-awan, ya kan? Engkau sendiri mengatakannya ketika merespon apakah engkau Mesias anak Allah? Ya, Kayafas itu langsung mengerti bahwa Yesus Kristus mengaku dialah Allah itu sendiri. Datang orang Tritum. Enggak, itu artinya anak, bukan bapak. Anda pikir Kayafas itu penganut Tritunggal? Halo, kawan-kawan Tritung. Kayafas itu bukan orang Tritunggal. Dia nggak ngerti itu paham Tritunggal. Paham Tritunggal itu baru ada di abad ketiga, zaman Tertullianus. Ya, jadi berpikir yang logis. Jadi ketika Tuhan Yesus mengungkapkan, engkau sendiri mengatakannya ketika ditanya apakah engkau Mesias anak Allah. Kemudian dia tambahkan lagi anak manusia yang engkau akan lihat turun dalam kemuliaan. Dalam awan-awan. Kayafas langsung bilang dia menghujat Allah. Artinya Kayafas ya melihat Yesus Kristus mengaku dia Allah. Gitu. Jadi istilah anak Allah, anak manusia, Mesias itu berbicara bahwa Allah itu datang dan mewujudkan dirinya dalam daging seperti kita ini memiliki daging. Gitu. Itu bukan yang lain. Itu bukan pribadi yang lain. Itu sendirilah Yehova itu. Bapaknya orang Israel. Makanya di dalam Yohanes 8 itu dikatakan ya ayat 41 kalau nggak salah orang Yahudi itu yang diskusi dengan Tuhan Yesus bilang begini. Bagi kami Bapa kami satu yaitu Allah. Nah, Paulus juga bilang mengatakan begini kan. Satu-satunya Allah yaitu Bapa. Nah coba bayangkan kalau Yesus itu bukan Bapa. Kacau balau tuh ayat Alkitab mereka bikin. Jadi justru yang mengacau balaukan informasi Alkitab adalah orang Tritunggal. Itu faktanya. Ya, bukan main nih. Anda akan kehilangan makna penyertaan Tuhan di sini ketika Yakub dan sanak keluarganya masuk ke tanah Mesir. Ini salah tulis ini pasti nih kan gitu. Karena Anda nggak tahu rencana ya Yehova itu sendiri dan tidak pernah meninggalkan keturunan Yakub. Ya, bahkan dia akan hadir sebagai keturunan Yakub melalui Yehuda, melalui Daud. Kan gitu sebenarnya, ya. Ayat 28. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahu. Berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati. Setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu. Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba. Sebab mereka itu pemelihara ternak dan lembu dan pelihara ternak dan lembu dan pelihara ternak dan lembu dan
kambing, banyak lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya apa pekerjaanmu, maka jawablah, hamba-hambamu ini pelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang. Baik kami maupun nenek moyang kami dengan maksud